Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Sugirayu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa unsur-unsur yang ada pada kimia. Langsung saja, yang pertama adalah contoh golongan 1A. Di sini ada hidrogen. Hidrogen sendiri dilambangkan dengan lambang H besar. Hidrogen biasanya digunakan untuk membuat amonia dan metanol, juga sebagai pemurnian minyak bumi. Selain itu, hidrogen juga berfungsi sebagai penghilang ikatan rangkap karbon-karbon dan sebagai pengolahan pangan untuk mengkonversi minyak nabati yang berwujud cair menjadi berwujud padat. Yang kedua, ada natrium. Natrium dilambangkan dengan lambang Na. Di sini natrium digunakan sebagai bahan pendingin pada reaktor nuklir, juga sebagai lampu penerangan jalan raya dan kendaraan bermotor. Kemudian ada kalium atau K. Di sini lambangnya tadi sudah saya sebutkan K. Kalium digunakan untuk membuat kalium superoksida atau dilambangkan dengan lambang KO2 yang dapat bereaksi dengan air yang membentuk oksigen yang dapat digunakan sebagai bahan cadang tambang dan digunakan untuk memulihkan orang yang keracunan. Di sini keracunan yang dimaksud adalah keracunan berbentuk gas. Yang kedua ada contoh golongan 2A. Contoh golongan 2A yang pertama ada magnesium. Di sini magnesium dilambangkan dengan lambang Mg. Magnesium sitrat digunakan sebagai bahan obat-obatan dan minuman bersoda. MgSO4 dan MgO digunakan pada pembuatan kosmetik. Juga magnesium ini digunakan sebagai pembuatan kertas, pembuatan obat cuci perut, dan konstruksi bangunan. Kenapa digunakan sebagai konstruksi bangunan? Karena di sini magnesium bersifat ringan. Magnesium juga berasal dari berbagai daerah atau pabrik-pabrik yang biasa membuat kerangka-kerangka bangunan yang ringan. Selain magnesium, di golongan 2A ini juga ada golongan radium atau Ra. Radium digunakan dalam cat yang dapat bercahaya, juga pada pembuatan suit pesawat, jam, panel nuklir, dan instrumen cepat. Yang ketiga ada kalsium. Kalsium ini dilambangkan dengan lambang Ca. Kalsium digunakan sebagai katalis, mengendalikan kadar karbon grafitik dan peleburan besi sebagai dioksidaser dalam pembuatan berbagai baja. Jadi di sini contohnya kalsium adalah baja, juga beberapa peleburan besi. Selanjutnya ada contoh golongan 3A. Di sini contoh golongan 3A adalah aluminium yang dilambangkan dengan Al. Aluminium sendiri digunakan banyak industri untuk membuat jutaan produk yang sangat penting bagi perekonomian dunia. Contohnya adalah beberapa peralatan dapur yang menggunakan bahan aluminium, juga beberapa konstruksi bangunan seperti atap dari aluminium. Selanjutnya ada gallium atau Ga. Gallium sendiri digunakan untuk membuat cermin dan membuat paduan dengan titik leleh rendah. Menstabilkan alotrop plutonium dan termometer suhu tinggi. Jadi di sini contoh-contoh dari gallium adalah termometer dengan suhu tinggi. Selanjutnya ada iridium dengan lambang In. Iridium digunakan untuk melapisi batalan motor kecepatan tinggi, untuk membuat transistor, dan juga untuk membuat paduan lelehan rendah. Jadi di sini iridium ini sering digunakan sebagai pelapis bantalan motor pada kecepatan tinggi yang biasa digunakan pada motor-motor GP. Yang keempat ada golongan 4A. Di sini golongan 4A ada karbon. Karbon dilambangkan dengan lambang C. Karbon dapat kita temukan pada daerah-daerah atau pada semua golongan makhluk hidup. Di sini karbon digunakan sebagai unsur dekoratif dalam barang-barang perhiasan. Contohnya ya seperti cincin, gelang, dan sebagainya. Sebagai bahan bakar fosil dalam industri otomotif digunakan sebagai pigmen hitam. Selanjutnya dalam golongan ke-4A ini ada silikon yang dilambangkan dengan Si. Silikon merupakan komponen utama dari keramik, kaca, semen, sebagian besar perangkat semikonduktor. Semikonduktor di sini
Yang dimaksud adalah contohnya itu seperti gagang pada centong dan pegangan pada setrika. Intinya adalah semikonduktor dan silikon atau zat plastik yang sering tercampur baur dengan logam silikon. Yang selanjutnya ada timbal atau dilambangkan dengan PB. Timbal digunakan sebagai bahan pembuatan pipa air, juga digunakan dalam produk baterai. Jadi di sini contohnya timbal adalah baterai, pipa air dan sebagainya. Yang kelima ada golongan 5A. Di sini ada nitrogen. Nitrogen sendiri dilambangkan dengan lambang N. Nitrogen digunakan untuk membuat amonium atau NH3, juga untuk membuat pupuk nitrogen dan sebagai selubung gas inert, sebagai pendingin untuk menciptakan suhu rendah, contohnya seperti AC, dan juga membuat ruang inert untuk menyimpan zat-zat eksplosif, dan mengisi ruang kosong dalam termometer untuk mengurangi penguapan raksa. Jadi di sini dari contoh nitrogen sendiri adalah digunakan untuk pembuatan AC dan juga untuk pembuatan termometer sebagai mengurangi penguapan pada air raksa. Selanjutnya ada resenik. Resenik sendiri dilambangkan dengan lambang AS. Arsenik digunakan untuk pembuatan kaca jenis khusus sebagai pengawet kayu dan dalam semikonduktor gallium arsenat yang memiliki kemampuan untuk mengubah arus listrik menjadi arus sinar laser. Dan selanjutnya ada fosfor. Fosfor di sini dilambangkan dengan lambang P. Fosfor digunakan dalam proses metabolisme tubuh dan binatang. Jadi fosfor ini daerah asalnya dapat kita jumpai pada makhluk hidup, yaitu manusia dan tumbuhan serta hewan. Bahan baku pembuatan pupuk fosfat. Jadi di sini fosfor juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk fosfat. Yang keenam ada golongan 6A. Golongan 6A ada oksigen. Oksigen ini dapat kita jumpai dari berbagai macam daerah, contohnya seperti makhluk hidup. Ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Oksigen digunakan sebagai pelebur, pemurni, dan pembuatan baja dalam logam lainnya. Dan oksigen ini juga digunakan sebagai pembuatan bahan kimia dengan oksidasi terkontrol, sebagai propulsi roket dan penopang hidup medis dan biologi, juga sebagai digunakan untuk pertambangan serta produksi kaca. Jadi di sini contohnya dari pengolahan oksigen adalah kaca. Yang selanjutnya ada polonium atau PO. Jadi di sini polonium digunakan untuk menghilangkan listrik statis dalam mesin, menghilangkan debu dari film fotografi. Jadi di sini digunakan sebagai penghilang debu dalam film fotografi. Selanjutnya di golongan 6A ini ada belerang. Belerang sendiri dilambangkan dengan lambang S. Belerang digunakan dalam baterai, deterjen, fungisida, pupuk, bubuk mesium, korek api, dan kembang api. Jadi contohnya banyak sekali ya, ada fungisida, pupuk, bubuk mesium, korek api, dan kembang api. Selanjutnya di golongan 7A. Di golongan 7A sendiri ada klorin, yaitu dilambangkan dengan Cl. Klorin digunakan untuk pemurnian air, dalam desinfektan, dalam pemutih dan gas ustad, antiseptik, zat warna makanan, insektisida, cat, produk minyak bumi, plastik, obat-obatan, tekstil, pelarut, dan pemutih. Yang selanjutnya ada iodin. Iodin sendiri dilambangkan dengan lambang I. Iodin digunakan sebagai antiseptik untuk menguji adanya amilum untuk mencegah penyakit gondok. Biasanya digunakan sebagai obat penyakit gondok. Selanjutnya ada golongan 8A. 8A ini ada helium, dilambangkan dengan He. Helium digunakan untuk mengembangkan balon udara sebagai perisai lembam untuk menekan tangki bahan bakar cair berbahan bakar roket, dan wind tunnels supersonic untuk membuat magnet superkonduktif. Dan di sini ada neon, Ne. Neon digunakan untuk membuat lampu sebagai indikator tegangan tinggi. Itu tadi beberapa contoh unsur-unsur
yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video yang dapat saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum.